Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq Sadid dengan NPM 2310010677. Sini saya akan melakukan video pengerjaan tugas penjelasan dari tugas yang sudah saya buat mengenai energi kalkulator untuk penugasan akhir semester pada mata kuliah pemrograman berbasis objek 1, yaitu dari keseluruhan materi ini yang sudah saya buat. Kemudian di sini pada bagian perangkat elektronik ada patch cake UAS namanya. Itu agar terorganisir folder yang sudah saya buat agar satu dengan ini nih, yang file-file lainnya ini, agar tidak kehilangan ya. Kemudian selanjutnya di sini ada public class perangkat elektronik, ini adalah kelasnya. Kemudian saya ada protected di sini, yaitu atribut untuk menyimpan nama perangkat di set protected agar bisa diakses dari kelas turunan. Kemudian di sini ada public perangkat elektronik string nama. Di sini adalah konstruktor berfungsi mengatur nilai awal atribut nama. Ya, di sini ya untuk mengatur nilai awalnya. Nah, bagian sini. Kemudian ada get nama di sini, yaitu adalah aksesor, fungsinya memberikan nilai nama jika dibutuhkan oleh program lain. Kemudian di sini ada terakhir, yaitu get info. Metode ini biasanya menampilkan informasi nama perangkat akan di override di kelas energi kalkulator nantinya, yaitu ini masuknya materi polimorfisme. Kemudian kita lanjutkan ke energi kalkulator. Bentar, oke, sudah. Di energi kalkulator ini sama seperti tadi, public classnya energi kalkulator. Kemudian ada menggunakan Ectan. Ectan ini itu kelas yang mewarisi properti dari perangkat elektronik. Nah, dari sini tadi mewarisi kelas dari perangkat elektronik. Kemudian di sini itu energi kalkulator ini adalah kelas, kemudian disambungkan dengan Ectan. Extended ini ialah kelas yang mewarisi dari properti perangkat elektronik yang di file sebelumnya tadi. Kemudian ada atributnya di sini, daya watt dan durasi jam. Atribut ini untuk menyimpan daya dan durasi watt pemakaian alat. Kemudian ada set daya watt. Set daya watt ini yaitu mutator, digunakan untuk mengubah nilai atribut jika dibutuhkan. Sama juga di bawahnya, yaitu untuk set durasi jam akan digunakan untuk mengubah nilai atribut jika dibutuhkan. Kemudian ada get daya watt, itu ini adalah aksesor untuk mengambil nilai dari atribut yang sebelumnya di atas ini. Kemudian ada hitung energi. Fungsi ini menghitung energi dalam kilowatt daya watt dikali durasi jam dibagi 1000. Kemudian ada override di sini. Override ini adalah contoh polimorfisme yang sebelumnya tadi saya sebutkan tadi. Itu adalah overriding, yaitu metode ini menggunakan get info dari kelas induk untuk menambahkan info energi. Kemudian selanjutnya pada file selanjutnya yaitu perangkat boros. Di sini fungsinya yaitu ini seperti tadi, yaitu ini kelasnya. Fungsi ini itu untuk menyeleksi apakah energi listrik yang dipakai lebih dari 1 kW akan dianggap boros.
1 kilowatt ini sama dengan 1000 watt, digunakan dalam energi main nantinya untuk menampilkan apakah perangkat tersebut boros atau hemat. Kemudian kita berpindah lagi ke main Java-nya. Di sini ada Java Util Scanner, yaitu untuk input output sederhana, pengguna mengetik lewat keyboard untuk nantinya diketikkan di bawah. Kemudian untuk public class main energi seperti tadi, ini kelasnya. Kemudian di bagian sini ini adalah array yang digunakan untuk menyimpan 3 objek alat. Misal kita rubah menjadi 2 atau 1 bisa juga, atau lebih banyak untuk menghitung lebih banyak perangkat bisa. Sini saya menggunakan 2 saja untuk contoh dulu. Kemudian selanjutnya pada bagian ini untuk di bagian sini untuk nanti tampilannya nanti juga kita ubah juga untuk misal 2 perangkat, karena untuk menyesuaikan di atas tadi karena kita membuat 2. Kemudian di bagian sini, bagian ini adalah untuk loop atau perulangan untuk digunakan mengisi semua elemen array. Di sini. Sampai sini itu untuk for loop tadi, for loop untuk perulangan untuk mengisi semua elemen array. Nantinya jika ini misal tadi bagian ini kan 2, kalau misal 1 saja dia tidak akan mengulang, harusnya begitu sesuai apa logikanya, karena cuma 1 saja dia tidak akan mengulang. Jika 2 dia akan mengirim kembali ini 2 kali. Misal sudah selesai kita mengisi yang bagian pertama, misal alat handphone lewat misal 12, durasi nantinya 2 jam, nanti dia akan mengirim kembali yang untuk untuk kita isi kembali inputnya. Dan juga ini termasuk error handling atau try catch, digunakan untuk mencegah program error saat input salah. Contoh ketika user mengetik huruf dalam angka, untuk angka misal kita mengetik 2 bukan angka 2 tapi tulisan 2 begitu, DUA, dia akan mencegah program error saat input salah, seperti itu. Kemudian untuk yang error handling tadi pada bagian ini catch ya, bagian ini. Kemudian seleksi if, bentar saya cek dulu. Oh ya, betul, sampai sini tadi. Ini catch ini untuk error handling. Jika terjadi kesalahan maka input tidak valid. Jika silahkan masuk angka yang benar. Terjadi kesalahan ini seperti yang tadi, yaitu untuk mencegah program error saat input atau salah memasukkan angka. Kemudian di sini ada sistem out println, ini sudah menunjukkan hasil yang dari sudah kita masukkan tadi itu. Kemudian selanjutnya ada for energi kalkulator A dibagi alat, banding alat. Itu selanjutnya yaitu ada if di sini digunakan untuk menentukan apakah alat boros. Jika alat boros akan menampilkan status perangkat boros energi, dan jika perangkat tidak boros maka akan menampilkan status itu perangkat hemat energi. Kemudian di sini ada get info, polimorfisme terlihat di pemanggilan get info karena ini adalah hasil override. Nih,
hasil override. Sudah, seperti itu saja. Kita coba jalankan dulu untuk penggunaan programnya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, saya bilang tadi, yaitu karena kita ubah menjadi dua, maka hasilnya akan dua saja perangkat yang kita input. Kemudian yang pertama, misal saya menggunakan kipas angin. Kemudian dia akan meminta yaitu daya watt yang digunakan pada kipas angin tersebut. Misalkan 12 watt saja, kita ketik 12 saja cukup. Kemudian durasi pemakaian yang saya gunakan untuk kipas angin misalkan saja 3. Kemudian nah ini untuk misalkan untuk yang bagian input ini, bagian catch of error handling tadi, jika misal kita menggunakan ada huruf pada mintanya angka, nah seperti ini saja contohnya. Misal laptop, daya watt yang digunakan misal 20 ya. Kemudian durasi pemakaian, nah ini misal 3 jam, kita ketik 3 jam. Nah, maka akan menghasilkan input tidak valid. Silahkan masukkan angka yang benar. Maka dia akan meminta lagi pada bagian perangkat kedua tadi, seperti yang tadi kita misal isi lagi untuk yang benarnya laptop dengan daya watt 20, ketik 3 saya cukup. Nah, tes berhasil. Ini dia penggunaan yang pertama tadi, yaitu untuk kipas angin. Energi yang digunakan yaitu 36 kW. Status yang ditampilkan yaitu perangkat hemat energi. Kemudian sini ada perangkat laptop yaitu 0,06 kW. Status perangkat hemat energi juga, karena tidak terlalu banyak penggunaan durasi pemakaiannya. Jadi itu saja hasil dari program saya. Ini dapat 0,036 kW ini dari perhitungan. Sebentar, tadi ada yang sebentar. Ada tadi yang perbandingan sama kali tadi. Nah ini daya watt sama, sebentar, mana tadi hasilnya, aduh. Oke, dari daya watt dikali durasi jam, misal sama saya tadi kan 20, daya wattnya 20, durasinya 3 jam, maka hasilnya 0,036 tadi. 0,06 untuk laptopnya. Jadi itu saja untuk video saya untuk pengerjaan penjelasan tugas pemrograman berbasis objek yang sudah saya kerjakan dan sudah saya usahakan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.